disambungkan, Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah pribadi ini, saya secara pribadi, atau kalau dipisah, Allahumma ij'alni menjadi fi'il amar, tapi ini bermakna doa, karena kalau fi'il amar itu dari atas ke bawah, dari Allah ke Rasul, dari Rasul ke sahabat, atau dari atasan ke bawah, atasan ke bawahan, ya. Nah, kalau doa itu dari bawah ke atas, dari makhluk kepada khalik, berupa permohonan. Kalau saran itu namanya iltimas kepada sesama yang selevel, ya. Karena ini dari makhluk kepada khalik, bimaknanya doa, permohonan yang ditujukan kepada sesuatu yang lebih tinggi. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah saya, minal ladzina, termasuk orang-orang, idza ahsanu, apabila berbuat baik, ya Allah, istabsyaru, maka saya diberikan kegembiraan. Maksudnya diberikan kebahagiaan manakala kita berbuat kebaikan. Dan memang fitrah kita selaku kaum muslimin wal muslimat, bahkan lebih dasar lagi selaku manusia hamba Allah Subhanahu wa taala, pasti orang-orang akan merasakan kebahagiaan manakala kita sudah melakukan kebaikan, entah itu kebaikan hanya untuk berlaku pribadi, ataukah untuk keluarga, atau bahkan untuk lingkungan sekitar. Dan lebih umum lagi bahwa kita memang dituntut untuk menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi umat manusia. Siapa itu? Ya, siapa saja, ya, siapa saja yang memiliki kecenderungan untuk senantiasa berbuat baik. Tapi mohon diperhatikan, ya, baik di sini tentu tidak asal baik semuanya, tidak. Karena kalau santri, gitu ya, santri itu biasa berada di lingkungan orang-orang baik, maka terhadap orang lain pun menganggap bahwa orang lain itu baik sebagaimana kita baik, berusaha untuk menjadi baik, ya. Tapi pada kenyataannya orang-orang tidak semuanya baik. Lalu bagaimana kita? Tetap dalam koridor husnuzon kepada setiap orang, namun perlu meningkatkan kewaspadaan. Karena seperti kata Pak Nafi, bahwa kejahatan itu bukan karena adanya kesempatan ataupun ada niat, tapi ada niat dan kesempatan. Kalau seandainya ada kesempatan tapi tidak ada niat, tidak akan terjadi. Pun kalau seandainya ada niat tapi tidak ada kesempatan, maka tidak akan terjadi kejahatan. Tapi kalau ada dua-duanya, faktor niat dan kesempatan, maka itu kemungkinan besar akan terjadi. Seperti halnya ada seorang pencuri yang dari rumahnya sudah niat mau mengambil barang-barang lain, tapi tidak ada kesempatan. Seperti dulu tahun berapa ya? 2017-an ya. 2017-an rumah saya sempat ke kemalingan, ya, untuk menyampaikan saja. Saat itu saya pulang dari belajar dunia, ya,
jebol ya, apa pagar jebol sampai apa namanya, motor diambil tapi dalam keadaan terkunci. Akhirnya karena ada yang bangun, si malingnya keburu pergi dengan mematahkan kunci T. Nah ini artinya tidak ada kesempatan. Niatnya sudah ada, tapi tidak ada kesempatan, ya tidak jadi malingnya. Cuma ya diboleh aja kuncinya gitu ya. Ternyata pas hari itu di blok lain ada juga yang kemalingan. Rupanya mungkin itu orang yang mau ngambil motor saya, tapi keburu ketahuan, maka ngambil motor yang lain, ya juga orang lain gitu ya. Nah ini ada faktor kesempatan dan ada niat. Niatnya sudah dipasang di rumah dan kesempatannya mencari rumah yang sekiranya bisa dijebol. Gitu ya. Terkait masalah kebaikan, pernah suatu saat Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah, saya mohon kepadamu, jadikanlah orang-orang Israel binaan saya, maksudnya umat saya, menjadikan di dalam hatinya cinta kepada saya. Nah ini dari orang-orang sederhana. Nah, tapi doa tersebut ditolak oleh Allah. Bisa kalau mau minta semua orang-orang Israel cinta kepada Allah, sehingga ucapan diikuti oleh orang-orang Israel dan namamu ada di dalam hati orang Israel, aku tidak bisa mengabulkan wahai Musa. Kenapa ya Allah? Jangankan engkau yang hanya sekedar cuma nabi gitu ya, bahwa kami pun kata Allah yang menghidupkan mereka, memberi rezeki mereka dan menempatkan mereka di bumiku, tetap saja banyak orang yang mengikat dan tidak cinta kepada Allah. Jadi jangan pernah berharap bahwa semua orang akan mencintai kita. Tetap kita husnuzon kepada siapapun, namun dengan memasang alarm kewaspadaan, gitu ya. Jangan pernah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat zalim kepada kita. Insyaallah dengan hal seperti itu akan tercipta keamanan dan kenyamanan bagi diri, keluarga dan lingkungan. Insyaallah. Allahumma ij'alni minal ladzina ahsanu istabshiru. Jadikanlah ya Allah saya